Halo Rek, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung teman-teman kapan nonton video ini. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video yang digunakan untuk memenuhi tugas asas manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdiah, SAP MAP. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya selaku menjabat sebagai CEO Divisi Logistik dalam acara pentas seni tahunan sekolah atau yang dulu disebut sebagai Art Show MAN 2 Kota Malang. Tentunya ada beberapa aspek yang saya pelajari pada waktu itu. Yang pertama aspek 5W1H, yang kedua aspek smart. Nah, langsung aja kita membahas ke aspek pertama, yaitu aspek 5W1H. Yang pertama adalah what. Apa sih divisi logistik ini? Nah, divisi logistik ini bertujuan untuk menyukseskan acara pentas seni tersebut dengan mempersiapkan segala macam perlengkapan, baik itu berupa panggung untuk tempat para penampil dan juga perlengkapan para penampil. Selanjutnya adalah why. Mengapa sih divisi logistik ini penting? Karena ibarat kata jika ada sebuah rumah, maka divisi logistik adalah pondasinya. Nah, jadi kami menyiapkan perlengkapan dari para penampil, baik itu penampilan baju atau alat-alat yang digunakan, dan juga kami menyiapkan panggung. Selanjutnya adalah who. Siapa sih yang berkontribusi, siapa sih yang terkait langsung dengan divisi logistik? Yang pertama adalah dari para penampil itu sendiri, di mana kami menyiapkan baju ataupun alat-alat yang digunakan oleh mereka. Yang kedua adalah penonton, di mana penonton bisa menikmati hasil karya kami lewat panggung yang sudah kami desain sedemikian rupa. Selanjutnya adalah when. Acara ini berlangsung pada bulan Mei 2020. Selanjutnya adalah where. Acara kami berlangsung di MAN 2 Kota Malang. Dan yang terakhir adalah how. Bagaimana sih skema divisi logistik dalam acara pentas seni tahun 2020 kala itu? Nah, saya membagi beberapa poin. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, jadi kami sudah membuat timeline apa saja yang harus kami lakukan. Yang kedua adalah pendataan dari apa saja sih yang diperlukan oleh para penampil maupun dari desain panggung tersebut. Yang ketiga adalah pembelian barang-barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah inventarisasi yang digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Sekarang saya akan membahas aspek kedua, yaitu aspek smart. Nah, yang pertama adalah spesifik, jelas, dan detail. Divisi logistik mempunyai job desk yang sangat jelas dan tujuannya itu sangat jelas. Jadi setiap kegiatan yang kami lakukan itu ada perencanaan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah measurable atau dapat diukur dengan kegiatan sebelumnya. Sekedar informasi bahwasanya acara pentas seni ini sudah berlangsung dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Sebenarnya tahun 2021 mau diadakan, tapi berhubung karena adanya pandemi COVID-19, ya mau nggak mau diundur. Nah, sehingga dari tahun-tahun sebelumnya kami dapat menilai apa saja sih yang kurang dan apa saja sih yang perlu dibenahi. Selanjutnya adalah achievable atau dapat dicapai dengan perencanaan. Tentunya untuk membuat acara yang sukses kami harus melakukan perencanaan yang matang mulai ada A sampai Z. Selanjutnya adalah realistik, ya, konsep yang diusung oleh divisi logistik sangat jelas dan tidak mengada-ngada. Kami melihat terlebih dahulu bagaimana SDM yang kita miliki, bagaimana kekuatan dana yang kita punyai, sehingga kami tidak membuat hal-hal yang sebenarnya masuk akal, tapi kami yang tidak kuat untuk melakukannya. Soalnya adalah time. Nah, jangka waktu atau durasi untuk perencanaan ini kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan Februari, Maret, April, dan puncak acaranya pada awal bulan Mei. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 silam acara kami bisa dibilang sukses dan tentunya para penonton puas dengan hasil kerja kami, hasil payah kami selama 3 bulan. Namun di balik kesuksesan itu banyak sekali masalah yang publik atau penonton itu tidak tahu. Oleh karena itu sebagai seorang event organizer atau seorang organizer, kita harus mempersiapkan perencanaan mulai A sampai Z. Jadi misal A,
plan A tidak berhasil, kita bisa lanjut ke plan B. Misal plan B tidak berhasil, kita bisa lanjut ke plan C. Begitu juga seterusnya. Saya kira sekian dari saya. Semoga apa yang sedikit saya ceritakan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.